Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Budi Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 205221285. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang transaksi amanah dalam Islam. Video ini dibuat demi memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dan dosen pemampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa transaksi amanah. Di antaranya wadiah atau titipan, hariyah atau pinjaman, dan luqata, barang yang hilang. Yang pertama adalah wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah secara bahasa berasal dari kata al-wadaw, yang berarti meninggalkan. Sedangkan al-wadiah adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya. Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadiah didefinisikan sebagai sebuah akad yang memberikan orang lain sebuah perwakilan atau agensi untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Dalil yang menghadirkan akad ini adalah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amina ba'dukum ba'dhan fayu'addil ladzi tumina amanatahu. Yang artinya, tetapi jika sebagian kamu mempercayai bagian yang lainnya, hendaklah yang dipercaya itu menaikkan amanatnya. Rukun wadiah. Wadiah memiliki beberapa rukun. Di antaranya, 1. Orang yang menitipkan barang atau disebut muwaddi. 2. Orang yang dititipi barang disebut juga muwattaudah. 3. Barang yang dititipkan disebut wadiah. 4. Sighah titipan atau sebuah kalimat seperti aku titipkan barang ini kepadamu, atau aku letakkan barang ini untuk dititipkan kepadamu, dan lain-lain. Syarat sah akad wadiah. Jumhur ulama mensyaratkan kepada kedua belah pihak, penitip dan yang dititipi, sebagaimana dalam agensi atau wakalah, yaitu balik atau lebih dari 15 tahun berakal, yang berarti yang pihak penitip dan yang dititipi tidak gila, harus berakal dan mumayyiz, bisa membedakan antara baik dan buruk. Terikat terkait dengan barang yang dititipkan harus berupa properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Barang titipan tidak bisa berupa hewan yang kabur, ikan di laut, burung di udara, atau barang lain yang tidak mampu dijangkau atau dipindahkan. Status dan tata cara penjagaan barang dalam akad wadiah. Semua ulama setuju bahwa sebuah ibadah sunnah bagi yang dititipi dan mendapatkan pahala atasnya. Sungguhnya barang titipan adalah amanah, bukanlah tanggungan atau jaminan. Sesungguhnya jaminan tidak diwajibkan atas yang dititipi kecuali ada unsur kesengajaan dan kecerobohan. Jadi, kalau barang yang dititipi rusak karena kesengajaan atau kecerobohan, pihak yang dititipi harus menggantinya atau memberi jaminan. Ketika si pemilik meminta barang titipannya dan ternyata hilang, maka hal tersebut menjadi kewajiban pihak yang dititipi untuk menjaminnya. Terputusnya akad wadiah. Akad wadiah bisa terputus akan beberapa hal berikut. Yang pertama, pengembalian barang oleh yang dititipi kepada penitip, baik diminta ataupun tidak. 2.
meninggalkan orang yang dititipi ataupun penitip. 3. Salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan atau menjadi gila ataupun stres dalam beberapa waktu, dan hal ini merusak akad titipan tersebut. 4. Ketika terjadinya hajar atau legal restriction yang terjadi pada penitip seperti hilang kompensasi dan pada pihak orang yang dititipi bangkrut atau pailit, maka akad titipan atau wadiah terputus. 5. Ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan pada pihak lain, seperti dijual ataupun diberikan sebagai hadiah, maka titipan tersebut atau akad wadiah terputus. Yang kedua, kita akan membahas ar-riyah atau pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam ialah membolehkan pada orang lain mengambil manfaat suatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya atau barangnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak atau baik-baik saja. Pinjam-meminjam itu boleh baik dengan cara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu. Pinjam-meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela, dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Dalil yang menghadirkan akad ini adalah dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan padanya lah kamu dikembalikan. Rukun ar-riyah. Ar-riyah memiliki beberapa rukun. Yang pertama adalah orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut mu'ir. 2. Orang yang mendapatkan pinjaman yang juga disebut musta'ir. Yang 3. Barang yang dipinjamkan atau mu'ar. Yang keempat, sigoh. Syarat sah ar-riyah. Ar-riyah memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Pihak meminjam dan pihak yang meminjamkan sama-sama sah bertindak terhadap hartanya secara syar'i, dan barang yang dipinjamkan adalah pihak yang meminjamkan. Jadi tidak boleh barang yang dipinjamkan bukan milik orang yang meminjamkan, seperti barang curian atau sebagainya. 2. Manfaat barang yang dipinjamkan adalah mubah, sehingga tidak sah meminjamkan untuk nyanyian atau yang semisalnya, dan tidak sah meminjamkan bejana perak dan emas untuk meminum, demikian juga hal-hal yang manfaatnya haram. 3. Barang yang dipinjamkan tetap ada setelah diambil manfaatnya, jadi masih utuh, sehingga bila barangnya termasuk barang-barang yang
habis seperti makanan atau minuman, maka tidak sah meminjamkannya. Yang ketiga adalah kita akan membahas tentang luqathah atau barang yang hilang. Al-luqathah menurut bahasa artinya barang temuan atau barang hilang, sedangkan menurut istilah atau syara' ialah barang yang ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Dalil yang menghadirkan akad ini adalah dari Quran surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibi ma ahallallahu lakum wa la tartadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah padamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan juga disebutkan dalam hadis Sa'id bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang luqathah atau barang temuan, emas atau perak, maka beliau menjawab, kenalilah tali pengikat dan kantongnya, kemudian umumkanlah selama 1 tahun. Lalu bila kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka silahkan menggunakannya, dan hendaklah ia menjadi barang titipan atau hadiah di tanganmu. Lalu bila suatu saat pemiliknya datang, maka serahkanlah padanya. Lalu Nabi ditanya tentang unta yang tersesat, maka beliau menjawab, apa urusanmu dengannya? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya ia bersama dengan sepatunya dan kantong minumnya. Ia bisa mendatangi air dan makan dedaunan pohon sampai pemiliknya menemukannya. Beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, maka beliau menjawab, ambillah ia, karena sungguhnya ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Hukum luqathah. Luqathah memiliki beberapa hukum, yaitu wajib, sunnah, dan makruh. Pertama, wajib. Itu wajib mengambil barang itu apabila menurut keyakinan yang menemukan barang itu, jika tidak diambil akan sia-sia. Yang kedua, sunnah mengambil barang itu apabila yang menemukan barang itu sanggup memeliharanya dan sanggup mengumumkan pada masyarakat selama 1 tahun. Yang ketiga, makruh. Apabila yang menemukan barang itu tidak percaya pada dirinya untuk melaksanakan amanah barang temuan itu dan khawatir ia akan khianat terhadap barang itu. Kewajiban bagi orang yang menemukan barang. Kewajiban bagi orang yang menemukan barang ialah wajib menyimpannya dan memelihara barang temuan itu dengan baik. Wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuan barang tersebut dalam 1 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menyimpan barang yang hilang maka ia termasuk sesat, kecuali apabila ia memberitakan kepada umum dengan pemberitahuan yang luas. Hadis riwayat Muslim. Wajib menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya apabila diminta dan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat. Rukun luqathah. Rukun luqathah ada 2, yaitu orang yang mengambil. Jika yang mengambil barang tersebut adalah orang yang tidak adil, hakim berhak menyerahkan barang temuan tersebut kepada orang yang
adil dan ahli. Yang kedua, bukti barang temuan. Barangnya tidak rusak atau barangnya masih utuh. Macam-macam luqatah. Macam-macam luqatah yaitu suatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah, seperti cambuk dan uang recehan. Luqatah seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan. Jadi boleh mengambil uang Rp500 di jalan itu halal hukumnya. Yang kedua, hewan yang tersesat tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil, burung, dan lain sebagainya. Luqatah semacam ini tidak boleh diambil. Yang ketiga, luqatah di tanah suci haram diambil, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya. Jadi yang mengambil barang luqatah di tanah haram atau tanah suci wajib mengumumkan barang tersebut selamanya sampai menemukan pemiliknya. Yang keempat, harta dan hewan yang hilang selain yang disebutkan di atas boleh diambil dengan diumumkan lebih dahulu selama 1 tahun. Demikian penjelasan tentang beberapa transaksi amanah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.